teman-teman. Kalian pernah nggak sih nyobain mie ayam tapi dibakar? Nah, di video kali ini kita akan ngajak kalian untuk ngintip langsung ke salah satu kuliner unik yang ada di Majalengka, yaitu mie ayam bakar Jitu Majalengka. Kita di sini nggak cuma makan, tapi kita juga cari tahu proses pembuatannya, sejarahnya, dan masih banyak lagi. Pokoknya lengkap deh. Ikutin terus keseruan. Tapi tunggu dulu. Yuk kenalan dulu sama tim observasi kami. Halo guys, aku Dini Ratri Pramudita. Halo guys, perkenalkan nama aku Putri. Halo, saya Tigana. Halo Barudak, kenalkan nama saya Ajit. Hai, aku Dede Lisa. Semuanya, kali ini aku dan Putri sedang berada di salah satu UMKM Majalengka, yaitu mie ayam bakar Jitu Majalengka. Nah, kali ini kita sudah bersama co-ownernya, yaitu Bapak Akif. Bapak sebelumnya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Dini Ratri dan bersama rekan saya Putri Nur Fadila. Ini kami sedang menjalankan salah satu tugas mata kuliah manajemen pemasaran, Bapak. Nah, kali ini kami di sini ingin menggali salah satu usaha kuliner yang ada di Majalengka ini, Bapak. Nah, khususnya pada mie ayam bakar Jitu Majalengka ini. Kenapa kita tertarik? Karena kita melihat usaha ini cukup unik, Bapak, cukup unik dan ramai gitu dikunjungi oleh banyak orang. Lalu kalau tidak keberatan, saya ingin sedikit menggali tentang bagaimana strategi pemasarannya mie ayam bakar Jitu ini, Bapak. Boleh. Baik, Bapak, pertama kita membahas soal profil perusahaannya ini terlebih dahulu. Nah, apa sih Pak dibangunnya mie ayam bakar Jitu Majalengka ini? Oke. Mie ayam bakar Jitu Majalengka ini didirikan tepat di tanggal 4 April 2024. Jadi 4424 gitu. Baik, Bapak. Dan untuk saat ini karyawannya sendiri Bapak ada berapa? Kalau boleh tahu. Untuk karyawan kita yang stay itu karena kan ada yang freelance juga ya. Tapi untuk yang stay di sini kurang lebih semua karyawan sih kurang lebih 10 orang. Tapi nanti ada secara bergantian. Nah, Bapak, untuk lokasinya sendiri berada di mana nih, Pak? Oh, ini kita berada di Jalan Suma nomor 222 Majalengka. Ya, tepatnya di depan kampus STAI PUI Majalengka. Tapi kalau kita buka di Google Maps juga udah muncul, tinggal diketik mie ayam bakar Jitu Majalengka, udah pasti titiknya di sini. Guys, kalian kalau seandainya mau mampir atau makan siang, kalian boleh mampir ke mie ayam bakar Jitu Majalengka, guys. Nah, Pak, kalau misalkan jam operasionalnya itu sendiri, dibukanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, kita kalau untuk karyawan sendiri kita kan masuk di jam 9 ya, kadang di jam 8 udah siap-siap itu kan. Tapi untuk kita open ordernya kita di setengah 10 atau jam 10 udah buka dan tutup kita di jam 9 malam. Itu untuk hari weekend bagaimana, Pak? Apakah buka juga? Kita tiap hari buka, nggak ada liburnya ya. Tapi khusus memang kalau untuk di weekend itu biasanya kita agak malam gitu kan, tergantung konsumen juga gitu. Misalkan pas kita tutup jam 9 karena kita malam minggu gitu kan, ternyata masih ada konsumen karena sampai jam 10 atau jam 11 gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk weekend mah menyesuaikan ya, Pak ya, menyesuaikan waktu konsumen. Ya, betul. Mungkin untuk produk apa aja sih yang menjadi menu yang paling best seller gitu, banyak yang beli dari produk? Kalau untuk produknya sendiri, kebetulan kita kan ada kurang lebih 52 produk ya. Dan dari 52 produk ini, kebetulan itu bagian besar adalah hasil ya olahan sendiri gitu, bukan produk dari luar gitu, hasil olahan menu sendiri. Jadi yang paling best seller ya tentu dengan sesuai namanya kan mie ayam bakar gitu kan. Ya di sini mie ayam bakarnya gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau bicara best seller ya hampir semua best seller sih, hampir semua. Tapi kalau memang kita tarik data, yaitu mie ayam bakarnya yang paling best seller gitu. Yang menjadi keunikan dan keunggulan dari mie ayam ini tuh apa sih, Pak? Jadi pembeda dari yang lain, dari mie ayam yang lain. Ya, mungkin pembedanya ya, kalau mie ayam pada umumnya kan cuma mie, terus disajikan di mangkok, mungkin mangkoknya juga ya biasa mangkok jago kan ya, yang udah familiar lah istilahnya. Namun di sini kita berbedanya
Jadi mie sebelum setelah setelah dimasak itu sebelum dihidangkan kita dibakar terlebih dahulu. Jadi di situ ada penambahan bumbu-bumbu, rempah juga gitu kan. Jadi pas dibakar dia keluar aromanya. Jadi itu pembeda dari mie ayam lain. Poin namanya berarti. Bagaimana sih cara Bapak menjaga konsistensi rasa dan kualitasnya agar makanan tersebut tetap autentik gitu di mulut pelanggan? Oh iya. Pertama kalau untuk makanan itu ya istilahnya kulineran, tentu kita tergantung dari bahan pokok, bahan dasarnya. Jadi pertama kita pemilihan bahan dasar gitu. Kedua, peracikan, peramuan gitu antara bahan dasar dengan bumbu-bumbu tambahan yang lainnya gitu kan. Ketiga ya jelas kan dari segi kualitas bahan termasuk kebersihannya juga gitu kan. Jadi karena kita untuk mie-nya aja kita bikin sendiri gitu. Kita produksi sendiri, nggak beli dari luar, yang pasti halal, tanpa bahan pengawet, kan? Tanpa zat-zat pewarna dan bahan kimia yang lainnya gitu. Itu sih sebenarnya yang menjadikan mie kita itu mungkin ya beda dengan yang lain gitu. Karena kita bikin sendiri dengan kualitas yang saya jamin bagus. Ya. Baik, untuk bagian segmentasi pasarnya itu sendiri di kalangan mana sih? Misalkan kayak remaja atau anak-anak sekolah atau malah orang tua. Kalau segmentasi pasar sih sebenarnya sasarannya karena mie itu kan sebenarnya digemari dari anak-anak sampai dewasa gitu, termasuk orang tua maupun lanjut usia gitu kan. Ya intinya sasarannya ya semua kalangan masyarakat, tua maupun muda gitu kan. Bagaimana sih Bapak menentukan harga untuk makanan dan minuman di sini? Ya, kalau untuk menentukan harga, ya pertama-tama kan kita survei pasar dulu, ya kan. Survei pasar dulu itu artinya gini, ini kan ada di Kota Majalengka ya. Jadi kita bisa ngukur bagaimana daya beli masyarakat Majalengka. Ya tentu dengan mengambil perbandingan misalkan Majalengka dengan Cirebon atau dengan Kuningan atau dengan Bandung apalagi dengan Jakarta, itu pasti daya belinya beda, ya kan? Perputaran uang itu beda, ya kan? Makanya kita survei pasar dulu, berapa sih daya beli rata-rata masyarakat Majalengka itu gitu. Dari situ baru kita mencari bahan pokok atau bahan dasar yang sesuai dengan daya beli tersebut. Karena kan bisa saja kita misalkan kalau di Majalengka dengan daya beli misalkan A, ya otomatis kita nggak bisa eh, menyesuaikan kayak di kota-kota besar gitu. Karena kota besar kan contoh misalkan kalau di sini kita jual 5.000, Jakarta misalkan 15.000, itu kan udah beda. Nggak mungkin bisa dibalik gitu kan. Kalau dibalik sih mungkin bisa aja, tapi kan peluang bisnisnya kalau untuk yang 15.000 di Jakarta, yang daerah mungkin 5.000 ya kira gitu. Kalau masalah UMR mas sebenarnya sih kan kalau untuk yang para pekerja ya istilahnya karyawan gitu kan ya mungkin bisa dilihat dari situlah, daya beli itu bisa dilihat dari situ juga gitu kan. UMR atau UMP atau UMK suatu kota itu kan berbeda-beda, itu kita bisa kita lihat dari UMP bisa gitu sebagai bahan acuan gitu. Ya contoh tadi misalkan Majalengka kan UMP-nya mungkin cuma 2, sekian kan, beda dengan Jakarta yang udah 4, sekian, atau misalkan Bekasi yang udah Karawang udah 5 sekian gitu. Otomatis kan cara pengelolaan uangnya itu akan beda gitu, mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau seandainya ini berdiri di kota Jakarta mungkin nggak segitu juga kali ya Pak ya. Ya, Bisa, karena kan kita melihat dari keuangan yang ada gitu kan, maksudnya betul, keuangan si konsumen juga gitu. betul. Baik Bapak, tadi kan kita sudah ngobrol soal tentang produk, harga gitu ya Pak ya. Ya. Nah aku penasaran nih Pak, untuk cara penjualannya itu sendiri, apakah mie ayam bakar jitu ini juga tersedia di online atau memang khusus di tempat aja gitu? Kalau untuk penjualan produknya yang bakar itu sendiri, sebenarnya kita udah jalan di online juga ya, tapi masih bertahap gitu. Udah jalan di online, bertahap gitu kan. Tapi
sebagai sarana pendukung akan ada medsos juga gitu kan. Karena masih banyak yang minta di delete, ya kita delete langsung gitu kan oleh karyawan gitu kan. Yang ada yang pakai menggunakan media online juga ada. Kayak semacam GoFood gitu kan. Ada. Sudah tersedia. Cuma memang untuk saat ini masih bertahap. Kita udah terdaftar di GoFood. Cuma karena satu dua hal kita belum maksimal untuk di situ. Kita masih mengandalkan offline. Nah Kak, untuk pelanggannya sendiri itu lebih banyak datang langsung ke tempatnya atau melalui via online? Lebih yang banyak langsung datang. Dan yang langsung datang. Iya. Lihat dari tempatnya juga yang bagus ya, tempatnya juga bagus, estetik gitu. Ya. Iya. Mungkin ke situ juga gitu kan. Ya karena kebetulan di sini kita ada tambahan fasilitas itu kan, seperti karaoke yang kita kan nggak pungut biaya. Ada. Kita tempat karaoke ada dua ya. Yang satu yang ini yang di indoor ini ya mungkin ruangan VIP, yang satu di outdoor gitu kan. Dan memang kapasitasnya juga ini kita 300 lebih. Kita 300 lebih karena kita kemarin pas waktu acara bukber tuh bulan puasa itu kan kita banyak bookingan gitu. Karena kebetulan juga biasanya yang datang ke sini kebanyakan komunitas juga, misalnya komunitas pengajian, ibu-ibu arisan, ibu-ibu senam, atau bahkan dari kalangan mahasiswa, di anak-anak sekolah SMA segala macam yang mau ngadain acara ulang tahun atau sekadar reuni kecil segala macam. Karena fasilitas kita di sini ditunjang fasilitas juga gitu kan. Ya, fasilitas tadi ya seperti karaoke, kita ada indoor dan outdoor, terus ruangan yang cukup luas juga gitu kan, kapasitas outdoor juga lumayan, dan fasilitas seperti ada 4 toilet ya, ditambah wastafel juga ada 4, ada musola juga. Jadi kalau untuk ukuran di Majalengka untuk fasilitas, untuk penunjang fasilitas sudah dibilang cukup ya. Ya. Menurut Bapak nih, untuk tempat saat ini ayam bakar Jipri ini berdiri, apa menurut Bapak apakah sudah strategis gitu? Kalau bicara strategis, kebetulan ini itu kan jalan paling ujung. Iya. Kalau kita hitung dari jalan utama, Jalan Kiai Haji Abdul Halim kan, ini itu udah jalur ke paling ujung. Karena untuk angkot aja kan untuk ini terakhir, rute terakhir angkot itu kan jalur 1A ini terakhir. Jadi kalau untuk bicara strategis tempat, ya nggak begitu strategis kalau untuk tempat. Untuk kerumunan orang, biasanya kan kulineran itu mungkin ada di sekitaran Mambo gitu kan. Kalau ini nggak begitu ini, tapi untuk orang-orang yang udah tahu, dia akan bilangnya strategis. Karena apa? Tempat parkir cukup luas gitu kan, baik mobil maupun motor gitu kan. Karena kita disediakan tempat parkir yang cukup luas itu di samping untuk motor, ya ratusan motor muat. Mobil juga kalau di sini penuh bisa masuk ke dalam. Kalau dilihat dari lokasinya, apakah mayoritas pelanggannya dan yang datang itu dari area sekitar atau malah dari area luar? Banyak ya. Kalau kita lihat mayoritasnya justru dari area luar. Ya, area luar itu artinya ini kan masuknya Majalengka kota ya. Jadi kebanyakan kayak dari Kadipaten, Jatitujuh, misalkan kan, terus daerah Jatiwangi, bahkan dari Cirebon, dan mereka tahunya itu lewat medsos, lewat TikTok, IG. Kebetulan kan di IG-nya juga ada gitu kan. Jadi yang udah follow IG, begitu lihat misalkan ada menu baru atau ada promo, wah mereka langsung pada ke sini gitu. Memperhatikan dari pola pembeliannya, apakah ada jam-jam tertentu yang kayak paling ramai? Untuk di jam-jam tertentu memang ada peningkatan kedatangan konsumen gitu kan. Biasanya itu kan mulai jam ramai itu di jam sore hari. Biasanya kan mungkin kalau sore, kalau weekday kan anak-anak sekolah udah pulang, mungkin yang kuliahan juga gitu kan, yang udah pada pulang, yang kerja juga gitu kan. Jadi biasanya ada mayoritas rush hour lah istilahnya, jam sibuk itu di sore sampai malam, apalagi di weekend gitu kan, banyak yang ngajak keluarga segala macam. Tapi biasanya kalau khusus untuk weekend ya, untuk hari Minggu sendiri biasanya dari pagi kita. Karena ada yang mungkin yang biasanya kalau misalkan hari biasa cuma ibunya aja atau bapaknya aja yang ngantor di sekitar sini itu kan, sengaja makan siang ke sini, pas hari Minggunya dia ajak keluarga. Baik Bapak, nah di sini tuh untuk membentuk citra
citra produk ini sendiri, Pak, apa sih Pak yang dilakukan oleh Bapak sendiri atau misalkan karyawan yang ada di sini gitu Pak untuk menciptakan citra produk ayam bakar gitu? Oh iya, seperti yang tadi udah saya bahas di awal ya, untuk menjaga citra produk ini, otomatis kan satu kita jaga kualitas bahan bahan dasar ya, bahan pokok itu ya kan. Kedua dari penyajian, ya kan. Ketiga dari tutur sapa sopan santun karyawan gitu kan kepada konsumen. Karena bagaimanapun konsumen ada istilah kalau di masyarakat, konsumen adalah raja gitu kan. Jadi tetap kita mengedepankan senyum, sapa, sopan dan santun kepada konsumen. Mungkin itu sih yang kita jaga konsistensinya gitu. Karena kan juga kalau seandainya makanannya enak tapi pelayanannya juga kurang kan ya Pak, itu juga kan menurut saya pribadi mah kayak nggak mau ke situ lagi, enggak pelayanannya Betul. juga kayak gitu Ya, kan. betul. Ya udah saja gitu ya Pak kalau bahasa Sundanya mah gitu. Betul, betul. Promosinya itu melalui media sosial kah atau memang eh, terdapat banner di depan gitu Pak untuk memberitahu si konsumen atau pelanggannya ke sini bahwa sedang ada promosi nih di hari ini gitu Pak. Oh ya, kalau untuk promo sendiri kita biasa update lewat medsos ya, terutama lewat IG-nya kan. Selain itu kita tetap ada banner juga dipasangan, biasanya di depan atau pas di kasir gitu. Kita tetap, jadi dua-duanya kita gunakan media offline maupun online gitu kan, untuk promo itu sendiri. Berapa sering sih Bapak melakukan promosi atau ada hari-hari tertentu? Kalau untuk promosi sendiri, biasanya saya melihat situasi gitu kan. Maksudnya melihat situasi itu dari berbagai aspek. Misalkan nih ada produk yang memang kurang berjalan gitu kan. Kurang berjalan itu artinya bukan tidak laku, tapi misalkan kalau misalkan produk A sehari laku 50 piece, ini cuma 10 atau 15 gitu kan. Nah, itu kita coba untuk ngadain promo gitu kan. Yang pertama, yang kedua biasanya mendekati hari-hari tertentu, misalkan hari raya gitu kan. Kayak kemarin misalkan hari apa pas bulan puasa, oh kita gencar promo. Kita sebelum puasa kita gencar promo. Habis lebaran kita gencar promo juga gitu kan. Dan untuk saya biasanya kasih promo khusus untuk yang booking. Karena booking ini kan untuk yang kelompok dengan jumlah orang yang banyak gitu. Misalkan dia datang ke sini 40 orang, 50 bahkan sampai ratusan gitu kan. Biasanya kita kasih free apa gitu kan. Dan untuk khusus untuk hari Jumat sendiri, kita bagiin produk mie ayam bakar jitu ini khusus untuk mie ayam bakar original ya, kita bagiin minimal 70 porsi setiap pagi. Jadi setelah subuh udah siap-siap kita bagiin ke yang masyarakat sekitar sama yang lewat atau sopir angkot siapa. Jadi kita semenjak berdiri sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah berhenti, tiap hari Jumat pagi ya kita istilahnya Jumat barokah ya, Jumat barokah gitu. Minimal kita 70 porsi. Itu aja. Apakah sebelumnya pernah kolaborasi atau kayak mengendorse salah satu influencer lokal atau mungkin negara atau Kalau untuk kolaborasi ya kayak semacam konten gitu kan, kita pernah ngadain gitu. Itu pun karena mereka sendiri gitu yang datang ke sini pengen ngonten gitu kan, dan tidak meminta biaya apapun gitu kan. Pernah ada beberapa kali gitu kan konten di sini kolaborasi kalau kayak gitu. Terus dari media TV juga kita udah beberapa kali diliput, udah berbagai stasiun, kayaknya udah semua stasiun gitu udah pernah meliput ke sini gitu. Jadi pas awal-awal buka udah pernah diliput gitu. gimana sih yang paling berdampak untuk promosi? Yang paling berdampak itu mungkin di medsos ya. Karena medsos itu bisa menjangkau apa yang tidak kita jangkau secara plan gitu kan. Artinya ketika di medsos mungkin kan semua kalangan bisa melihat gitu kan, bukan hanya kalangan tertentu saja gitu. Tapi memang ada beberapa yang memang kalangan yang memang maaf dalam tanda kutip tidak terbiasa bermedsos atau mungkin tidak punya gadget sama sekali gitu kan. Ya mungkin untuk kalangan itu ya tidak tersentuh juga gitu. Tapi sejauh ini memang medsos ini dampaknya begitu kerasa banget, begitu besar loh dampaknya. Terima kasih Bapak.
kasih sudah Bapak. Ya, sama-sama. meluangkan waktunya untuk kami tanya-tanya Ya. perihal usahanya. Mungkin bagi yang penasaran sama cita rasa mie ayam bakar Jitu Majalengka, langsung aja kunjungi tempatnya Di Jalan Suman nomor 22 Majalengka, tepatnya di depan kampus STAI PUI Majalengka. Dan buat kalian juga yang masih bingung di mana tempatnya, kalian bisa langsung kunjungi melalui Google Maps. Kalian searching aja mie ayam bakar Jitu Majalengka. dan jangan lupa follow Instagramnya mie ayam bakar Jitu Majalengka dan juga TikToknya dengan nama yang sama.